Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatun Nabilah dengan NIM 1830105024 dari Tadris Matematika 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi untuk mata kuliah pengantar operasi riset, yang mana materinya itu model jaringan dalam kasus rentang pohon minimum. Adapun pokok pembahasan yang akan saya jelaskan, yang pertama, model jaringan, 2 rentang pohon minimum, 3 langkah mengerjakan, dan 4 contoh soal. Model jaringan. Jaringan adalah suatu susunan garis edar atau path yang terhubung pada berbagai titik, di mana satu atau beberapa barang bergerak dari satu titik ke titik lain. Dalam membuat model jaringan, kita harus memperhatikan 3 simbol. Yang pertama yaitu anak panah atau row, yang kedua lingkaran kecil atau node, dan yang ketiga anak panah terputus-putus. Rentang pohon minimum. Pohon rentang minimum atau spanning tree adalah teknik mencari jalan penghubung yang dapat menghubungkan semua titik dalam jaringan secara bersamaan sampai diperoleh jarak minimum. Tujuan dari masalah rentang pohon minimum adalah menghubungkan seluruh simpul dalam jaringan sehingga total panjang cabang dapat diminimumkan. Adapun langkah-langkah mengerjakan rentang pohon minimum. 1. Pilih simpul dengan rute langsung tersingkat dari titik awal. 2. Buatlah suatu setelan permanen dengan titik awal dan simpul terpilih dalam langkah. 3. Tentukan seluruh simpul yang berhubungkan langsung dengan simpul-simpul setelan permanen. 4. Pilihlah simpul dengan rute terpendek dari kumpulan simpul-simpul yang berhubungan langsung dengan simpul-simpul setelan permanen. 5. Ulangi langkah 3 dan 4 sampai seluruh simpul bergabung dengan setelan permanen. Selanjutnya yaitu contoh soal. Tentukan total spanning tree minimum dari jaringan tersebut. 1. Asumsikan titik atau stasiun A yang merupakan tempat awal. Kemudian buatlah tabel untuk perhitungan dari setiap stasiun. Yang kedua, kemudian pilihlah jarak cabang yang memiliki jarak terpendek dari setiap titik. Nah, di sini saya sudah membuat tabel yang mana dari dari titik A ke B 4, terus A sampai B ada AH, BC, dan BH. Nah, di sini yang berwarna pink atau merah ini ialah jarak terpendek dari masing-masing titik ke titik yang lainnya. Nah, kesimpulannya seperti yang ada di samping kotak tersebut atau tabel tersebut. Kesimpulannya titik AB, A sampai B adalah jaraknya 4, titik A sampai H, A sampai H ada 8, AG 9, AF 11, AC 12, dan begitupun seterusnya. Lalu tandailah titik terpendek tersebut dengan garis atau menggunakan warna yang berbeda. Apabila percabangan dari suatu titik atau stasiun menuju ke stasiun berikutnya membuat sirkuit dengan stasiun di sekitarnya, maka jalur stasiun tersebut tidak dapat digunakan. Nah, sirkuit di sini adalah kembali ke tempat stasiun. Nah, jadi nanti percabangannya itu membentuk balik lagi. Nah, nanti akan saya jelaskan. Di sini didapatkan AB 4, AH 3, BC 8, CD 7, HG 1, GF 2, FG 3, dan FE 10. Lalu hapuslah garis yang tidak diperlukan untuk membuat spanning tree. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana spanning tree ini terbentuk. Yang mana titik ke titik A ini akan menghubungkan garis pada garis AB dan AH. Nah, dari AB dan AH ini yang mana yang paling kecil angkanya, maka yang dipilih itu. Di sini terpilih angka 4. Nah, berarti di sini AB 4. Lalu kita dapatkan 2 titik A dan B. Dari titik A dan B ini apa saja garis yang terhubung? Di situ ada AH, BH, BC. Nah, dari ketiga titik tersebut mana yang paling rendah? Karena di sini AH dan BC sama angkanya, maka saya ambil yang BC.
Jadi didapatkan BC 8. Jadi maka kita akan mendapatkan 3 titik yang mana yaitu titik A, B, dan C. Dari titik A, B, dan C itu apa saja garis yang bisa terhubung? Di sana ada AH, BH, lalu di C-nya ada CI, CJ, dan CD. Nah, dari semua itu yang paling kecil teman-teman bisa lihat di sana ada CI, yang mana CI itu angkanya 2, maka kita sambung di sana garis dari C ke I adalah 2. Selanjutnya kita akan mendapatkan 4 titik, yang mana titik tersebut adalah A, B, C, dan I. Lalu kita lihat dari titik A ini apa saja garis yang terhubung. Di sana ada AH, lalu B adalah BH, selanjutnya C ada tadi tuh CI, CJ, CD, lalu I ada garis IH, IG, dan IJ. Nah, di situ teman-teman lihat bahwasanya garis IJ yang paling kecil yaitu 4. Maka kita tarik garis dari I ke J 4. Nah, di sana kita sudah mendapatkan 5 titik, yang mana titik A, B, C, I, dan J. Selanjutnya itu kita lihat juga titik-titik yang garis yang berhubungan dengan titik-titik A, B, C, I, dan J. Nah, di sana ada AH, BH, CJ, CD, IG, dan IH. Nah, di situ teman lihat bahwasanya ada garis C dan CJ, garis JC, yang mana garis JC ini akan membentuk sirkuit, akan balik gitu. Nah, sirkuit itu seperti pengertiannya itu lingkaran. Nah, kalau kita menarik garis dari J ke C yaitu 12, itu akan membentuk sirkuit dan itu tidak dibolehkan di dalam peraturan spinning tree. Dan juga jarak C dan C itu terlampau besar, 12, sedangkan ada jarak yang lebih kecil yaitu jarak antara J dan F yaitu 3. Dan begitu pun seterusnya untuk kita mencari spinning tree dari sebuah jaringan. Nah, lalu kita hapus garis yang tidak diperlukan untuk membuat spinning tree. Nah, di sana sudah didapatkan bahwasannya jarak A ke B8, B ke C, A ke B4, B ke C8, C ke D7, D ke E9, C ke I2, I sampai I ke J4, J ke F3, F ke G2, G ke HI. Nah, di sana teman-teman bisa lihat bahwasannya tidak ada garis yang akan membentuk lingkaran atau membentuk dia itu nyambung seperti segitiga kah, trapesium kah. Nah, di sana jika itu bersambung itu namanya sirkuit, maka tidak dibolehkan garis tersebut membentuk sirkuit. Jadi, total minimal spanning tree pada jaringan tersebut adalah 40. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan dari materi saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Semoga teman-teman mengerti apa yang saya jelaskan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.